Saya akan mengaitkan ya kegiatan penelitian dengan Ya bisa. ya bisa dengan kebutuhan lembaga. Tadi jadi kalau soal bagaimana meneliti kan para dosen sudah ini ya, tidak perlu lagi dijelaskan. Perlu juga sih, biar ini dosen-dosen muda nih. Ini nanti ada sesi khusus lah ya. Iya. Ini introduction. Ya, belum mulai nih. Nah, buat bumbu kacang. Ini memang teknologi ini. Iya kayaknya tuh. Udah lama gak bukber paling. Iya, kita udah berubah. Nah, kalau mau mungkin belum aja sih. Jadi mana aja. Tuh, gitu maksudnya tuh. Jadi kalau mamanya VGA aja. Ya sambungan rata-rata sambungan itu ya. Dosen aja VGA aja. Baik, nanti saya coba masuk juga ke roadmap penelitian ya. Ya. Saya ingin mengantarkan terlebih dahulu karena kepentingan lembaga diantaranya adalah akreditasi. Ada yang menarik dari layar yang dibagikan oleh Pak Wisno. Coba bisa dibacakan, Rir. Layarnya apa ya? Itu marketing gitu. Sorry baca layarnya. Layarnya itu cukup menarik. Apa, Rir? Workshop peningkatan kualitas. Bukan yang di itu, yang di Paling bawah. paling bawah. Paling bawah merah kecil. Paling bawah merah. Karena dosen bukan hanya mengajar di Nah, kelas. itu catatan yang sangat penting ya. Saya coba mengantarkan ini supaya para dosen terbuka gitu. Kalau ingin pilihannya menjadi dosen beda dengan pilihan menjadi guru. Tuh, Kang Omen. Mengajar. Tapi kalau Omen sudah milih menjadi dosen, konsekuensinya tidak. Betul, setuju. Mantap. Betul. Jadi kalau hanya ngajar saya pindah saja ke guru, jangan masuk ke wilayah dosen, itu mengganggu stabilitas kampus. Iya. Karena tidak berjalan 3 kaki. Langsung aja habisirin aja. Jadi kalau misalnya ada pedagang kaki 5, ini pedagang kaki Yang ketiga. Yang ketiga. Jangan iklan dong, Pak. Saya coba untuk mengaitkan kegiatan penelitian yang menjadi wilayah P3M ya, supaya ini menjadi kerja bersama. Saya seringkali mengingatkan perlu adanya kelompok riset. Kelompok riset itu biasanya berkaitan dengan kepakaran kita. Saya pernah ngomong kepakarannya nggak dicabutin, kepakaran apa nggak perlu kepakaran. Kemudian kan ternyata memang kondisi sekarang itu perlu kepakaran. Dari mengajar sampai kegiatan risetnya itu terkait dengan kepakaran. Nah ini saya mau merujuk ke ketentuan yang terbaru ya. Instrumen 3 Instrumen 3.0 itu sudah berlaku 1 Maret 2006. Nah, instrumen 2.0 kemudian diganti dengan instrumen 3.0 untuk terkait dengan akreditasi. Nah ini yang perlu kita ketahui semua. Ini kalau kita ingin mencapai derajat unggul, sebetulnya tujuannya apapun programnya itu terkait dengan akreditasi. Iya. Makanya saya waktu merumuskan program ke situ orientasinya. Yang menjadi pangkal itu adalah akreditasi kita mau apa. Ini saya coba untuk
memaparkan ya, kita mau kemana, apakah mau terakreditasi atau mau akreditasi unggul 3 tahun atau unggul 5 tahun. 5 tahun susah lah, berat ya, paling tidak kita hanya 3 tahun. Unggul 3 tahun setara dengan sangat baik sekali, baik sekali, bukan sangat baik. Jadi itu konversi dari baik sekali itu kan unggul 3 tahun. Jadi kalau nanti kita berorientasi pada unggul 3 tahun, berarti semuanya itu harus kita menuju ke situ. Apakah pendidikannya, apakah penelitiannya, apakah pengabdian. Nah ini sengaja kan ini diundang oleh Pak Dr. Misna yang bertanggung jawab terkait dengan bidang pendidikan dan pengabdian. Yang tentunya berkontribusi kepada akreditasi program studi, akreditasi kampus perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tingginya ingin unggul ya program studinya harus unggul juga. Hitungannya kan 50% per 1. Itu unggul IPT. Jadi kalau ada 50, ada 6 berarti 53 kan 4 tuh. 4 bagi 4 program studi harus unggul. Jadi kalau misalnya baru 3 ya kita tidak bisa berharap menjadi IPT-nya unggul. Nah ini ada standarnya, skornya ya. Jadi kalau nanti bisa di atas 321 ya kan, itu bisa. Bukan lagi terakreditasi, tapi kita bisa mencapai baik sekali, sangat baik ya. Atau baik sekali gitu. Jadi nanti kita ini sebetulnya Pak Ketua berkepentingan atau juga misalnya Direktur Pasca yang berkepentingan untuk bisa, karena yang terdekat kan S2. Kalau yang eksak yang sangat gawat itu sebetulnya HKI. Karena memang semuanya kan 2 Iya, tahun, sama usianya sekali. kan 2 tahun kan, usia dari usia awal punya. Sementara kan aktif kan 2024 ya Pak Media. Ya. Ya. 2 tahun ke depan kan sudah harus mengajukan. 2024, 2005 kan berarti 2006. Iya kan? Iya 6 sekarang. Iya kan? 2 tahun. Berarti kan sudah bisa dikerjakan. Karena saya kebetulan jadi tim akreditasi di kampus UIT, jadi saya tahu ininya gitu. Ini saya dapat dari asesor yang memang kerjanya utak-utik. Jadi berharap nanti saya bisa berkontribusi, dapat ilmu dari sana, diturunkan ke SIPA supaya bisa mencapai derajat yang diharapkan. Ya mudah-mudahan bisa di atas 321. Amin. Ya. Nanti kita akan lihat peran dari penelitian seperti apa, itu yang penting. Iya, betul. Karena kan yang mengundang ini dari bidang penelitian dan pengabdian. Kayak ini yang perlu kita jadikan orientasi. Jadi kerjaan kita di penelitian ya sebetulnya berkontribusi ke sini. Ini ada 7 ya. Nanti ini ada 5 ini syarat unggul ya untuk magister. Saya pakainya magister karena Pak buku S1-nya belum dapat. Ini kalau TPS sudah lah ya bisa memenuhi. Karena kan dokter semua kan yang S2, yang magister. Kemudian sudah punya 2 lektor kepala. Ya ini kan 2. Saya kan. Yang bahkan minimal lektor kepala 2. Lebih besar sama dengan 2. 100% sudah dokter semua. Ya, kalau ini belum bisa kan karena lebih besarnya. Yang 5 tahun, umur yang 5 tahun. Jadi baru bisa masuk ke unggul 3 tahun. Ini yang magister ya, kalau nanti S1 bisa berbeda ininya. Ini untuk DTPS. Ini nanti pada saat TS-nya untuk magister itu 2000 berapa Pak? Dengan TS-nya. TS yang mana Pak? Untuk akreditasi Akreditasi kita nunggu 2002 ini 2026 6 ya, 2027 ya. Iya, karena nungguin kan. Nggak
bisa ya 2025-26 harusnya ya, Iya. tesnya. Kalau nunggu apa namanya migrasi apa bisa? Karena usia usia akreditasi awalnya kan sudah lebih dari 2 tahun. Betul. Menurut informasi dari Basram itu sudah komunikasi dengan SAA dan diperbolehkan untuk akreditasi setelah migrasi. Gitu. Artinya kalau dosen tidak ada permasalahan di sini ya, SDM, ya TPS-nya sudah ada 6 orang yang sudah dokter, kemudian ada 2 dokter kepala. Nanti pada aspek-aspek yang lain. Ini yang penting juga ini, ya, kurikulum. Jadi salah satu perkembangan sekarang itu evaluasi itu sampai pada CPL, evaluasi per CPL. Jadi kalau misalnya saya ngajar metric ada 8 CPL, maka kita harus punya nilai 8 CPL. Hasil evaluasi 8 CPL. Jadi setiap mata kuliah seperti itu. Kalau selama ini kan yang kita ketahui kan misalnya terakhir, nilai terakhir kan rata-rata misalnya 3,3 misalnya kan. Tapi nanti di borang itu dia sampai pada evaluasi per CPL. Kalau misalnya Paumen ada 11 CPL ya berarti dia punya. Itu aplikasi sebetulnya ada Win Songo itu sudah menggunakan aplikasi untuk penilaian masing-masing CPL. Kalau mau buat juga bisa. Atau mau green ya, Pak Sofian nanti yang pasti ini sarana aplikasi untuk evaluasi mata kuliah. Kemudian ini ya yang terkait dengan pelaksanaan SPMI. Ini memang tugas saya di P2MI. Tapi tidak akan berjalan kalau memang sejak awalnya tidak ada penetapan standar itu. Itu tidak akan bisa berfungsi. Atau PPTP-nya nggak akan jalan. Jadi moga-moga nanti artinya diperbaiki ya dari pendidikannya, kemudian juga perbaiki penelitian dan pengabdian di situ. SPMI nanti bisa menggunakan data-data yang ada. Ini yang ketiga, ada 5 saya. Kemudian ini nih, yang keempat nih yang berkaitan dengan ini sekarang, kegiatan sekarang. Produktivitas karya inovatif dan karya ilmiah mahasiswa. Ya, nanti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya kemahasiswaan ya, kemudian juga ada yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ini sudah ada datanya ya, walaupun ya tidak terlalu banyak nanti bisa ini. Yang pokok itu berkaitan dengan publikasi mahasiswa Sintampak dan atau jurnal internasional. Ini untuk mahasiswa. Tantangannya tentunya mendorong mereka menulis, ya kan? Kemudian mempublikasikan jurnal yang ada di SIPAK kan belum sampai Sintampak. Ya. Berarti kan dia harus keluar. Moga-moga pengelola jurnalnya bisa ini bekerja lebih ini lagi supaya bisa akreditasi yang lebih baik. Nah ini kan tugas kita bersama. Misalnya Pak Rendra di ekonomi syariah ya bagaimana agar jurnalnya bisa terbit Pak, supaya kalau nggak dimulai tidak akan bisa ini. Jurnal mahasiswa. Jurnal Prodi kan, mahasiswa kan bisa ke situ. Kalau mau menyediakan jurnal lagi khusus mahasiswa nggak ada. Iya, tadinya mau Itu sih. biasanya strateginya begitu. Ada untuk dosen, ada untuk Mahasiswa. Ya memang ya makin banyak jurnal, butuh tenaga, butuh biaya. Ya tantangannya itu kalau kita mengandalkan di luar,
memang bagusnya kan terbit di luar. Kan terbit di luar, persentase artikel dari dalam dan dari luar kan. Ini proporsinya kan ada. Kemudian setelah mahasiswa ini yang kelima, aplikasi DTPS dosen. Dosen lebih tinggi lagi, 40%. 40% dari DTPS Prodi ya. Misalnya Pak Renda ada berapa DTPS-nya? Yang sah Pak? Apanya itu? Dosen tetap. Dosen tetap program studi DTPS. Baru di 4 sih. 4 ya, 40% kan berarti 2 anak ya. 1,5 nggak mungkin. 5 kayaknya. 5 kan berarti 3. Iya kan? Nggak tahu Pak Ustaz Soleh. 40%. di Ke HKI. HKI ya? Ekonomi. HKI. Enggak, eksak. Enggak, maksud di HKI itunya. Oh, Di kartunya itu. jadi nanti lihat itu aja Pak. Di Sudah HKI. di bagian rekeningnya. Ekonomi. Oh gitu, oh harus di 40% ya memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2. Sinta. Ini kalau mau unggul, ingat ya, unggul 3 tahun. Jadi publikasinya ke Sinta 2. Sinta 2. Kalau kita targetnya unggul 3 tahun. Betul. Tapi kalau di luar itu kan berarti udah turun kan. Saya sengaja munculkan yang 3 unggul untuk 3 tahun sama 5 tahun. Penulis pertama ya, bukan atau korespondensi foto. Nah, seringkali waktu gitu dituliskan ada penulis utama sama korespondensi. Kategorinya begitu. Jadi kalau untuk 3 tahun ya harus kita. Kalau barengan gitu kan? Iya korespondensi. Korespondensi Satu kita kan baru 5 nih, baru 4 misalkan. Itu semuanya dalam satu jurnal bisa nggak? maksudnya Dalam satu jurnal kita terbitkan jurnal PKM Sinta 4 misalkan. ya disyaratkan kan Sinta 2. Sinta 2 ya? Iya kalau mau unggul 3 tahun. Oh itu harus selalu Sinta 2 setiap tahun? Iya ini kan syaratnya kan nanti 3 tahun ini Pak. Ada 3 tahun pertama. Setiap tahun harus terbitin Sinta 2 gitu ya? Ukurannya 40%. 40%. Sinta 2. Jadi, artinya apa? Di luar Sinta itu tidak terhitung untuk akreditasi unggul. Itu aja. Skornya kan berarti rendah. Nah ini 5 kriteria tambahan ya untuk bisa unggul. Nah kemudian yang kedua, ini saya kaitkan dengan kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dharma pendidikan. Kenapa penelitian itu harus dilakukan oleh dosen? Ini mestinya Kaprodi berkepentingan di sini. Sebentar Pak. Kalau publikasinya di luar negeri internasional tapi bukan Scopus bisa? Nggak bisa, ada Scopus ini. Harus atau WOS tadi. WOS. Kan ada yang kategori WOS Pak. Itu WOS masih bisa ya? Ya, ini kan ada kriteria Scopus atau WOS. WOS itu nggak harus Scopus berarti ya? Iya, ada lagi kriteria yang WOS. Jurnal WOS. Oke, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan berarti harus saya penyelenggaraan pendidikan. Kenapa harus melakukan riset? Pada indikator 31 ya, pelaksanaan pembelajaran. Elemen pelaksanaan pembelajaran ini skornya 2, tertinggi itu 2,25 skornya. Itu ada bagian dari indikator F, mengintegrasikan hasil penelitian garis miring PKM. Itu harus kalau kita mau unggul. Berapa persen DTPS melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 8 aspek. Kalau mau yang 3 tahun 8 aspek itu ini A, ya kan tuh. A sesuai dengan RPS, ya kan? B, jadi kalau tidak ada integrasi berarti kan kurang dari 8, ya kan? 1 saja itu berarti. Tidak mengintegrasikan berarti kurang dari 8. Nanti kan turun, tidak lagi bisa unggul. Jadi kalau sudah orientasi ke unggul berarti harus ada integrasi antara hasil penelitian atau PKM dengan
pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana bentuk integrasinya itu nanti ada beberapa cara. Yang paling mudah itu masuk ke PPT, bahan aja. Jadi untuk artikel yang kita susun itu memang harus sesuai dengan yang kita ajarkan gitu ya. Yang mana? Kalau misalnya kita mau bikin penelitian, Nah, bikin artikel jurnal, itu judulnya itu harus berkaitan dengan mata kuliah yang kita ampu gitu. ya, supaya bisa punya dampak. Jadi spesifik, enggak Ya, dampak. secara umum misalnya pendidikan aja itu boleh nggak? Dia punya dampak untuk mata kuliah kita. Karena kalau paling gampang nih, dampaknya adalah terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Pelajaran. Kalau misalnya pengajarnya BPK, penelitiannya manajemen kan nggak cocok misalnya kan, supaya menjadi bagian dari mata kuliah BK itu apa? Lalu fokus ke BK kan. jurnal merokok dan sifat ada. Jadi ini kepentingannya adalah ada integrasi antara kegiatan penelitian atau PKN dengan pelaksanaan pembelajaran. Nanti kalau misalnya saya menggunakan PPEPP, berarti di LPS-nya harus ada konsekuensinya itu. LPS-nya harus apa? Dibuat ulang. Misalnya salah satu referensinya penelitian kita, kan gitu kan? Ya. Nah, kemudian ada lagi bahan ajarnya. Semua berkonsekuensi ke PPEP. Jadi kalau dilihat dari aspek kriteria pendidikan, ya, bahwa penelitian itu punya relevansi, ya, terutama di dalam bagaimana kita bisa mendapatkan akreditasi unggul. Jadi kalau kurang ini saja, berarti sudah 7 kan? Tidak 8 lagi, karena harus 8 aspek. Salah satu aspeknya integrasi asli penelitian dan PKN. Yang lain-lain silakan nanti bisa. Nah ini yang integrasi yang keterangan yang lain ya. DTPS mengintegrasikan penelitian dan atau PKN dalam pembelajaran yang memenuhi aspek terkait hasil penelitiannya bisa kan, hasil penelitiannya, kemudian yang kedua hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah tadi ini ya cara mengintegrasikannya. Yang ketiga bisa pengintegrasian disertasi ya, disertai bukti materi presentasi, kemudian handout atau juga modul. Kalau misalnya punya bahan aja kan bagus. Saya Pak Sofyan punya buku, itu kalau bisa ada ini ya Pak, kegiatan penelitiannya yang bisa mendukung buku itu. Dibuat aja proposal atau bisa inilah, dibuat terbalik ya. Bahan ajarnya ada, kita buat dibuat penelitiannya. Itu hasilnya adalah outputnya adalah bahan ajar. Itu bisa terbalik. Kemudian DTPS mengintegrasikan hasil penelitian PKM dalam pembelajaran untuk mencapai jumlah yang memadai. Ini nanti ada ukurannya ya, 5%, 50 lebih ya, minimal 50%. Nanti ada keterangan lain ya yang terkait dengan ukuran ini. Kemudian jumlah mata kuliah inti program studi yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian PKN. Ini kalau seandainya unggul 3 tahun yang lebih besar atau minimal 50 jika 50%. Ini skornya 4, ini 3 ya. Kembali 4. Jadi kalau 4 semua kan berarti bisa 5 tahun ya. Kalau ini kan berarti yang 3 tahun, yang 3 tahun ini sih. Ini saya ambil yang 4-3 saja, yang 2-1 tidak saya munculkan. Karena kan kita orientasi misalnya unggul 3 tahun. Kemudian ada analisis ya. Jadi prodi nanti menganalisis atau penyusun borang itu bisa menganalisis terhadap kontribusi integrasi ya pada aspek 1, 2, 3 seterusnya.
Nah ini nanti penyusun boran harus bisa melakukan analisis. Analisis dilakukan kalau ada datanya. Kalau tidak ada ya berarti tidak bisa. Oke, itu di ini ya, di kegiatan pendidikan. Jadi kuncinya ya ini adanya integrasi di situ. Integrasi hasil penelitian dengan kegiatan pembelajaran atau hasil PKM dengan kegiatan pembelajaran. Kalau tidak dilakukan itu berarti kan berkurang aspeknya. Kalau berkurang berarti tidak akan bisa mencapai kriteria unggul 3 tingkatan. Itu aja. Nah khusus untuk penelitian nih, bidang penelitian dan PKM. Ini ada di bagian kriteria penelitian, elemennya ada 7 elemen 7. Nanti Pak Komisi bertanggung jawab. Mantap, apa aja tuh? Yang pertama peta jalan penelitian. Ini seringkali saya ini ingat ya. Buat peta jalan penelitian untuk UPPS. Karena ini akan menjadi peta jalan penelitian dari program studi. Peta jalan program studi akan menjadi peta jalan penelitian Dosen. Setiap dosen harus punya peta jalan. Iya, Ya. kalau nggak ada nggak bisa jalan-jalan kan? Gitu. Saya jalan-jalan. Jadi nanti harus ada peta jalan yang di SK-kan oleh ketua, ya kan? Kemudian akan jadi rujukan program studi membuat peta jalan penelitian. Kalau tidak ada ya berarti kurang ininya ya nilainya. PS memiliki peta jalan penelitian yang memenuhi 4 aspek. Ini harus diikuti nih Pak. Ya. Baik oleh prodinya, ya kan, baik oleh PPS-nya. Kalau dosen kan terkait dengan peta jalan yang terkait dengan penelitian sebelumnya kan. Misalnya mendukung pencapaian visi keilmuan, berarti dosen peneliti itu rujukannya kepada visi keilmuan. Kalau sudah ke mata kuliah kan pasti relevan. Jadi visi keilmuannya harus sudah, alhamdulillah kan sudah ini ya. Udah ketok palu kan fisik ilmuannya kan. Kemana apa sih saya lupa lagi. Fisik ilmuannya apa nih? Iya, ulangi lagi saya nggak Iya, fisik ilmuwan Pak Dr. Nur Hasan main rajin biasanya nih. tahu. Coba apa? Kan ada itu di sana kan. Nanti suruh lihat aja nih. Itu kan fisik kampus perasaan suka disalahkan. Yang visi ada visi kelembagaan, yang harus diurusin visi keilmuan. Iya, yang itu kemarin ditanyakan itu fisik kampus ada fisik keilmuan yang belum. Jadi yang dikembangkan itu mesti visi keilmuan bukan visi lembaga institusional. Misalnya program studi magister ini mengembangkan keilmuan apa itu ya ke situ. Rujukan. Kemudian yang kedua memiliki fokus dan tahapan yang jelas. Nanti terkait dengan Renstra ya, Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ke situ. Ada tahapan, ada fokusnya, kemudian ada tahapan. Kemudian yang ketiga didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan. Nah, perlunya apa? Pakar, kelompok pakar, kelompok riset. Misalnya kalau ekonomi syariah kan terbatas tuh tenaganya kan. Fikih ekonomi. Coba aja Pak, buat siapa sih ahli fikih ekonomi? Ya, yang ini aja, yang mata kuliah matanya core aja Pak, yang core, yang inti. Iya, betul. Berarti setiap mata kuliah gitu untuk Tiap mata kuliah, tiap program studi ada kelompok riset. di program studi itu ada beberapa berarti. Iya. Kalau misalnya di PAI kan ada didaktik metodik kan, ini ya kelompoknya di situ. Jadi kalau misalnya umum ya silakan, kalau pakarannya umum kan. Jadi yang membentuk kaprodi atau gimana ya? Untuk kelompok. Sebetulnya kan masing-masing kalau di apa namanya Setos kan punya. Iya. Setos kan menggambarkan ini sebagai kepakaran. Saya perbandingan madhab. Dibanding ke Imam Samudra ya. perbandingan madhab nih. Bukan informasi ya. Jadi pentingnya di sini
ini apa namanya kelompok riset ya, sesuai dengan kompetensi. Kemudian disertai dengan analisis terhadap data. Ini berarti perlunya bukti. Nanti ada bukti itu berarti ada proposal, ya kan? Ada laporan, ada luaran. Ini yang kedua, yang pertama ya, harus buat peta jalan. Pertanyaannya sudah atau belum? Ada tulis peta jalan dari BPS. Kemarin sudah dibuat, cuman memang yang HKI-nya yang belum. Jadi kan dari kalau LPPM itu kan dia mengambil dari Eksar, dari PAI, S1, S2 baru digabungkan sebenarnya berdasarkan visi ilmuwan. Tapi yang HKI kemarin itu belum, jadi agak pincang nih jadinya nih. Enggak, mestinya memang UPS terlebih dahulu. UPS kan dari rensranya itu. Dan UPPS itu dari dosennya juga kan? Iya, kan tetap harus inisiatifnya dari atas. Dari UPPS berarti ya, dari Prodi ya? Iya, karena kan rujukannya kan ini Renstra Kemenang. Kemenang kan, bukan Prodi. Prodi? Enggak, dia Renstra Kemenang UPS baru turunannya ke Prodi. Ya, pasti saya turunan di. Iya. Prodi ke dosen. Kan UPPS itu Prodi, UPPS unit Enggak, pengelola. UPPS itu yang di sini itu kampus. Kampus. Iya. Kampus dalam hal ini? UPPS. Enggak, dalam hal ini LPPM P3M. Nah, ini UPPS-nya kan ditangani oleh P3M. Sebagai apa? Turunan. dia kan penyelenggara. Posisinya penyelenggara. Beda UPPS. Berarti saya minta peta jalannya gitu. Ya, diminta. Minta tet. Ada nih, harus saya siapkan, tenang, lanjut. Langsung. Ada nih peta Saya pernah jalan. menyampaikan nanti. Roadmap. Ini yang kedua, ya. Ini yang kedua, elemen yang kedua. Produktivitas penelitian di TPS. Nah, ini kan di sini nih tugas kita. Kenapa dikumpulkan oleh Pak Indonesia? Tujuannya supaya bisa ada hasil. Jadi kalau tidak pernah, kemarin kan sebetulnya ada sampai 15 Februari kan ya. Ya. Saya menunggu tuh. Apa namanya, ada berapa sih yang dari 15 Februari, yang dari tanggal 5 ya Pak ya? Kan 5 terakhir Pak ya kemarin. Ya. Ya? Berarti 10 hari tuh. Ada nggak tambahan proposal untuk diajukan ke ini kan? Tetap Dimas. Tetap Dimas kan? 15 apa? Karena Pak, Lagi deh. dapat serdos itu di Cipa kan ada berapa men? 89. 9 dosen Tapi kan? nambah Apa ya? Berapa? Lihat di grup. Total. Soal bahasan Bisri. 11 katanya. 11 tuh. 11 itu kan berarti kalau minta mandiri bisa 11 proposal. Ini contoh saja ya. Ini saya pengalaman saya di Unik ya. Tidak membuat proposal itu tidak dapat THR 1 bulan gaji. Proposal penelitian. Kalau ada THR-nya. Udah. Tidak dapat. Bingkisan. Bingkisan, nggak dapat bingkisan berarti harusnya. Iya, itu aja. Jadi tidak membuat proposal itu tidak mendapatkan THR 1 bulan gaji. Siap Bu Ketua. Siap ya, laksanakan. Bingkisannya udah baru Tidak penelitian, tidak dapat THR, tidak dapat bingkisan. Setuju Pak, setuju Pak. Kenapa? Karena begitu pentingnya kegiatan penelitian untuk menunjang akreditasi. Iya betul, setuju lah. Begitu 3M. pentingnya. Itu pada meneliti. Jadi sampai dipaksa begitu, ya kan ada yang tidak menulis dan tidak mendapat THR. Saya membantu 2 orang karena saya mengikutan 2 orang. Bagi 2 dong THR-nya. Enggak, saya enggak. Saya dapat, mereka juga dapat. 2 orang. Anggota kan 2 orang. Itu menyelamatkan. Jadi karena begitu pentingnya, karena begitu kebutuhan institusional sampai menggunakan tangan besi. Di sini kan tidak pakai tangan besi, kelembutan pasti. Iya. Tangan apa? Tangan sutra. Tangan penuh cinta. Ya, jadi melakukan penelitian dengan dana mandiri atau dengan PT, dana dalam negeri atau dana dari luar negeri. Ini kan tidak ini kan. Iya. 3 tahun loh. Ini 3 tahun. 3 tahun ya. Berarti kan mundur kalau TS ini sekarang kan mundur 3 tahun.
Jadi begitu pentingnya produktivitas penelitian dari dosen untuk membantu akreditasi program studi. Jadi kalau misalnya lebih dari apa nih? Ini nanti ada ininya ya, ada keterangannya gitu. Keterangan scoring. Tapi saya coba tunjukkan yang indikator ini saja dulu ya. Kemudian DTPS melibatkan mahasiswa. Ini pelibatan mahasiswa. Ini yang saya sering ingatkan sebetulnya adalah kan tradisi kita menawarkan proposal mahasiswa kan belum kan. Tradisi kita membuat payung penelitian juga belum. Jadi di beberapa tempatnya sudah begini, kita itu memasarkan diri ke mahasiswa. Dosen itu bersaing untuk memasarkan diri kepada mahasiswa. Penelitian saya laku tidak diikuti oleh mahasiswa. Dipaksa aja Pak ngelakuin. Seru gusti. Sampai begitu. Buka apa namanya istilahnya itu. Kalau ruangan itu buka ruangan. Jadi ini misalnya penelitian saya, penelitian Pak Denal, penelitian Pak Misto. Sudah punya tuh judulnya, ruang fokusnya apa, mahasiswa mana yang tertarik silakan daftar. Itu nanti buat Pak payung. Kalau selama ini kan judul dari mahasiswa kan, ya kan? Artinya judul dari mana silakan mau apa, silakan kondisi seperti apa, pasti kita akan. Kalau itu adalah kita punya inisiatif mau merancang penelitian apa, berapa orang yang bisa dilibatkan, ya kan? Nanti kita bisa bagi tuh. Apakah nanti bagi misalnya variabelnya atau fokusnya silakan. Itu urusan antara dosen dengan mahasiswa. Jadi nanti mahasiswanya terbantu, dosennya terbantu. Itu cara melibatkan. Kalau misalnya kita punya hibah, lebih mudah lagi, enak kan? Hibah kan berarti sudah dibiayai oleh misalnya oleh Tirta Dimas, ya kan? Atau misalnya oleh BRIN, maka kita lebih luas lagi. Milih ininya, milih mahasiswanya. Bahkan kalau dosennya nakal, milih mahasiswa yang pintar-pintar. Iya, biasanya dekan udah tahu tuh, dekan Kapolri udah tahu ini anak ini punya kemampuan, maka dia bisa pilih tuh. Kan dia nge-front ini, bimbingan. Iya, pengalaman saya begitu kan. Ini anak-anak yang sudah ini kuat ya, protes sama dekan, berarti memang yang lain-lain ya, yang apa namanya bahasanya yang sisa gitu loh. Seperti itu. Kalau Pak Direktur sesuai ini Pak. Apalagi sebelah nih. Yang agak-agak inilah gitu, enak dilihat Ya, ya. jadi pelibatan mahasiswa dengan penelitian kita. Ya, kalau ini kan kita inisiatif ya, bukan mahasiswanya. Tapi biasanya untuk mengatasi data ciboran, penelitian mahasiswa, kemudian kita ada di atasnya kan begitu ya. Ya kan kita nambah nama gitu. Artinya apa? Itu penelitian mahasiswa gitu. Tapi kita nambah nama kita, nama dosen untuk mendapatkan data penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Itu enggak Bu? Pengalaman di luar akreditasi banyaknya begitu. Berarti skripsi ya rata-rata. Iya rata-rata begitu. Nanti tinggal kasih dana aja 20, nanti tulisnya kategori penelitian mandiri. Begitu kan Pak ya? Penelitian mandiri kan 20 juta. Ya ini pelibatan mahasiswa. Kemudian PS melakukan analisis ini, keperluan untuk ini ya, laporan analisisnya besar. Jadi berarti kalau analisa juga tanya, ada proposalnya, ada pelaksanaannya, kan ada outputnya. Ini yang ketiga ya. Jadi ini ada 7 nih. 7 ya. Jumlah publikasi karya ilmiah. Nah ini yang dosen ya. 3 tahun terakhir dosen mempublikasikan karya ilmiah dalam jumlah yang memadai. Ini ada ukurannya. Nanti ada berapa gitu, berapa persen. Tapi yang penting adalah ada publikasi karya ilmiah dalam jumlah yang memadai. Kalau ini tidak ada ini loh, tidak ada keterangannya tadi kan cinta berapa kan. Tapi kalau kebutuhannya kita keunggul berarti harus cinta juga.
kita 2. Gitu. Kembali lagi ke sana karena itu persyaratan melebihi standar. Unggul itu melebihi standar. PS melakukan analisis sama ya. Jadi ini yang keempat. 40%. Jadi kalau mau 3 ya ini kan 3 tahun Pak. Kalau ini 5 tahun ya, unggul 5 tahun Pak. Yang kelima, jumlah DTPS yang melakukan publikasi karya ilmiah. Nah ini kan ketemu lagi nih. Dalam 3 tahun terakhir, dosen memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 dan atau jurnal internasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author. Jadi kalau nanti Pak Dr. Miso ngajak Pak Omen, ya Pak Omen jangan jadi anggota saya, tapi tuliskan korespondensi author. Karena biasanya emailnya masuk 2 kan, email dari review itu 2. Iya. Dua tempat. Jadi buktinya itu. Buktinya adalah email. Silakan kita. Kami itu berapa SINTA 2-nya? SINTA 2 semester kemarin ada 3. 3 terakhir. Iya. 3 terakhir. Iya. Yang lain belum kan? Saya 1. Bukan yang ini aja, yang 1 prodi. Iya masing-masing kan itu hitungannya. Ini bareng berdua. Saya semester lalu masih Jadi masing-masing prodi prodi PA. itu akan itu jadi nggak bisa lintas. Kontribusi ke Misalnya di S2 kan marginal ya kan? Mhm. Nanti bisa dihitung semua. Nanti ekstra berapa, HKI berapa nanti begitu Pak. Iya, itu mau didata saya Karena rencana tuh data, P3M. data dosen tetap program studi. Iya. Itu Pak Dr. Sendal ya. Kecuali nanti ada pemindahan. Publikasi itu ya. Kalau misalnya Publikasi. S2 dulu Pak Dr. Miso pindahin ke XR. Biasanya kan begitu ya. Iya. Internal itu biasa. mau gitu kan. Biasa Tapi ada kayak gitu. batasan. Kalau mau akreditasi. Ayah tuh Ada batasnya tapi sekarang. Iya, biasa 2 semester. biar naik. Ya ini 2 perlu semester sebelum ada akreditasi. apa namanya publikasi dari ini. Yang keenam, ini belum saya hapus nih. Jumlah artikel ilmiah DTPS yang disitasi. Ini biasanya saya waktu Kapolri itu rajin ngulik di ini Pak, di Google Scholar. Iya, citasinya. Harus ngulik tuh, karena itu pasti sudah terupload di situ kan. Iya, kemarin kita lihat yang Citasinya mendep- berapa, indexnya berapa kan gitu kan. Iya. Itu akan terlihat situ. Jadi nanti harus punya data itu ya, citasi setiap dosen DTPS Pak. Bahannya di situ aja di Google Scholar. Tapi ingatan dosennya harus mengupdate. Barangkali kan ada belum terupdate jadi kan tidak. Trik baru. Program studi melakukan analisis sama ya. Jadi pentingnya di Borang itu evaluasi diri sekarang itu basisnya ke analisis kualitatif. Jadi itu penting setiap elemen. Yang ketujuh, evaluasi dan refleksi terhadap kriteria penelitian dan tindak lanjut. Ini antara UPPS dengan program studi Pak. Nanti bisa duduk bareng lah, ya, seperti apa kondisinya. Kalau misalnya tidak memenuhi apa sebabnya kan faktor-faktor apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Itu biasanya pada evaluasi. Ini saya harus menjelaskan ini Pak, supaya mau kemana, unggul 3 tahun atau unggul 5 tahun yang terkait dengan penelitian dan pengabdian. Tadi sudah saya kaitkan dengan yang pendidikan. Kemudian yang PKM-nya, ya. Ini yang PKM. Ini hampir sama ya, tapi ini ada tiga elemen saja. DTPS memiliki produktivitas PKM. Nah tadi berarti kalau ada penelitian, kemudian ada PKM. PKM. Nah sebetulnya PKM itu bisa disiasati ketika umumnya itu pada liburan panjang. Liburan panjang itu kan di bulan Juli, antara Agustus. Agustus Pak. Kampus itu bisa punya kerjasama dengan
pesantren. Itu yang dilibatkan semua dosen. Saya Muhammadiyah misalnya, Universitas Muhammadiyah Jakarta itu dia misalnya kerjasama dengan yang Sukabumi karena kan kebetulan wakil menteri kan ada di sana kan. Dia kerjasama dengan sekolah Muhammadiyah memberikan pelatihan sebagai bentuk pengabdian. Nah sebetulnya kan SIPA punya mahasiswa yang punya pesantren, punya madrasah kan, itu bisa menjadi tempat PKM. Banyak kan gitu kan, bahkan ini sendiri nih MTS sendiri artinya disiapkan proposal PKM-nya, ya kan, ada pelaksanaannya. Jadi bukan sekedar kita datang kemudian memberi, tapi harus ada proposal sebagai bentuk kegiatan pengabdian. Jadi yang dilakukan Pak Rendra itu jalan-jalan Pak itu bukan PKM Pak, karena tidak disertai dengan rencana kerjanya. Proposal PKM-nya itu. Dari proposal PKM kan nanti bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah, bisa ada artikel kan. Jadi sebetulnya outputnya atau luarnya pasti artikel. Jadi nanti publish Pak. Sudah saya submit tadi malam. udah. Kemudian yang kedua juga bisa digunakan ketika kegiatan KKN, kuliah kerja Ya, mahasiswa ya. Saya KKN soalnya. Dari KKN itu sebetulnya mahasiswa bisa melaksanakan banyak kegiatan dan dosen bisa mengambil beberapa kegiatan. Kalau misalnya dosen dilibatkan menjadi pemateri itu bisa menjadi pengabdian. Ada bukti dia sebagai pemateri. Nah ini harus dosen harus ada meneliti dan juga melakukan pengabdian. Kalau mau tunggu. Kalau kita sudah publish misalkan jurnal PKM ya, itu berbasis surat ini ya, surat tugasnya. Ada kalau untuk kepentingan PKD biasanya ada di sister itu ada surat tugas. Dari prodi apa dari P3M? Surat tugas P3M, itu kan bisa misalnya dari P3M, ya kan? P3M kan yang punya kewenangan itu. Itu dari P3M ya? Iya. Kalau misalnya itu kegiatan dosen kan? Sebetulnya prodi itu tinggal terima aja Pak data-datanya Pak. Kemudian lakukan analisis ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua untuk PKM pelibatan mahasiswa. Ini bukan KKM ya, tapi pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa. Penelitian tadi juga penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Jadi nanti kalau misalnya ada kelompok dosen yang melakukan kegiatan pengabdian di MTS ini, Ibu ya, Ibu pun bisa ajak tuh yang ada mahasiswa sini bisa dilibatkan. Nanti kalau tulis artikel dia bisa juga menulis. Ini pentingnya sekarang pelibatan mahasiswa dengan kegiatan dosen ya, baik itu penelitian maupun pengabdian. Kemudian yang ketiga ini terakhir yang ketiga ya. Evaluasi terkait dengan pelaksanaan KKN. Ini biasanya kualitatif. Jadi nanti untuk penyusun borang memang perlu data ya, kemudian bisa membuat narasi yang terkait dengan data. Oke, ini yang saya kaitkan antara pendidikan, penelitian dan PKM itu ya. Jadi yang pertama integrasi tadi, integrasi kegiatan pembelajaran dengan hasil penelitian dan PKM itu kalau kita kaitkan antara penelitian, PKM dan pembelajaran. Jadi kalau tidak dilakukan itu berarti kita tidak akan bisa capai unggul 3 tahun karena kurang satu aspek. Jadi supaya 8 aspek berarti harus dilakukan integrasi. Tinggal nanti Pak Rendra mau unggul apa terakreditasi itu aja Pak. Tanya gitu. Jadi kalau unggul ya Pak Rendra harus betul-betul bekerja keras supaya dosen bisa mengintegrasikan kegiatan-kegiatan hasil penelitian PKM dengan perkuliahannya. Jadi harus
kalau dari Kapolri itu harus sering mengadakan istilahnya ya pertemuan-pertemuan untuk membahas ini gitu ya Pak. Iya. Jadi supaya matchingnya kalau lagi Ya, iya. ini saya dosennya aja enggak Karena kebutuhan akreditasi ini kan sebenarnya cuma vital, nggak mungkin disiapkan 3 bulan, nggak mungkin. Jadi harus ini harus betul-betul kita tahu batas waktu akreditasinya kapan habis, ya kan? Kemudian persiapannya kapan. Berikutnya ini terkait dengan roadmap ya. Kelihatan nggak? Tadi. kelihatan dengan berapa besar makanya Ini sudah ini nih. Nanti dikirim gitu. Jadi yang pertama memang kita merujukannya ke Renstra. Kenapa saya tekankan ini? Karena memang penelitian kemarin di Tabdimas pun ke sini, ke Renstra. Jadi sebelum Renstra, sebelum penelitian muncul, saya sudah buat ininya. Pasti ke situ ke Renstra, Dirjen Pendidikan Islam. Itu ada nanti. Dari Renstra itu nanti apa ininya? Kembali kan ada misalnya Teo apa Pak? Teosofi. Teosofi ya. Yang saya nggak ngerti kan. Teosofi apa kan itu ternyata kan pendekatan ekonomi ya. Bukan. Apa itu? Itu Ekosofi. Teosofi kan? Ya, Ekosofi. Ekosofi. Oh ya ekosofi. Teosofi apa ekosofi? Ekoteologi, ada ekomakosid, ada ekosofi, ada teosofi. Yang di ini kan teosofi. belum tentu Ekoteologi. Ekoteologi. Iya, kalau Kemenak ekoteologi Pak. Kalau Trio Pak. iya kan kalau Kemenak ekoteologi. ekonomi. Ekoteologi. Pokoknya gitu lah ya. Yang itu dah pokoknya ekonomi. Apalagi Ya gitulah pokoknya. Ya, ini perlu memakai referensi. Kemudian peta jalan dari BPS yang tadi saya sebutkan. Jadi nanti para pemirsa bisa menginisiasi ya peta jalan BPS penelitian maupun yang diminta memang penelitian ya, peta jalan penelitian. Tadi kan tidak muncul peta jalan pengabdian. Ini harus dirumuskan Kaprodi dengan semua dosen ya. Nanti kasih. Ya, itu nanti. Kesimpulan. Tapi prinsipnya tetap peta jalan BPS. Kesimpulannya nanti. Ya. Kemudian peta jalan prodi, kemudian peta jalan dosen. Nanti saya akan berikan contoh yang ini. Nah ini yang kemarin saya sampaikan peta jalannya. Ini pakainya Word ya. Ini pernah saya sampaikan waktu itu Pak waktu saya. Itu ada apa? Webinar ya. Iya betul. Ini bulan September, undangan sosialisasi roadmap. Iya, gitu. Ada masih buktinya nih. Kelihatan ya. yang dulu itu Ya, online. Ini protes Kemenak. tahu saya pilot pada kemarin Ada lah. Ya. kan saya Enggak. Ada 8 namanya apa Bu? Asta ya? 8 itu. Asta Cita. Asta ya? Cita. Asta ya. Asta. 8 kan ya? Asta Berata. Iya, 8 Ini Asta Kemenak, Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan. Oh iya itu Asta Boma, ada Asta Wira, Asta Berata. Nata, Wirata, Kiranata. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan. ada Asta Dewa. Ini kalau di dunia Yang ampun, pendidikan Asta masuklah Gina. ke kurikulum Wih, Asta ABC ya. Kurikulum berbasis cinta. Ini itu Sama itu tahap selanjutnya nanti apa proposal. kerukunan itu? Kitab Dimas. Hmm. Dapat nih. Moderasi. Moderasi. Belum tentu. Temanya moderasi beragama. Nanti Moderasi beragama saya ada naskah. Bagus. Cilih Wawangi. Nih baru kalian Tab Dimas sudah ada itu pengumumannya tuh sebagai nomina dan menunggu tahap selanjutnya. Ekomakosid kalau saya. Kalau di Kemenak ekoteologi. Oh iya nih, ekoteologi. Iya, Yang ekoteologi. kemarin saya, kenapa saya tidak memerahkan karena saya nggak paham. Iya kan Jadi ini ekoteologi. bisa jadi tema kita ya. Kerukunan ekoteologi kan bisa, ekonomi kan soalnya kan. Ekologi. Ekologi tanah. Itu ekoteologi itu ekologi teologi. Ekologi berbasis agama. Oh, ekologi. Iya, eko itu bukan ekologi. Bukan. Itu beda ini, beda jurusan. Jadi bahasa sederhananya menjaga bumi. Oh, cinta bumi. Lingkungan. Cinta lingkungan. Suarna bumi.
berbasis akidah. Suara Nadri, Pak. Ya, sebenarnya konteks pendidikan bisa masuk. Masuk. Bahwa orang Islam itu harus menjaga bumi, Pak. Tanam sawit. Ini pendidikan lingkungan. Kemudian layanan keagamaan berdampak. Jadi memang biasanya itu lembaga ini ya. Belum ada. Layanan keagamaan berdampak ke institusinya. Minaliman itu udah keluar. Jadi kalau kemenang dia berdampak itu. Ada plesetan. Itu dari mana? Haji sekarang udah kemenang ya. Bukan. Sendiri, Pak. Haji apa sekarang? Udah beda sekarang. Ada haji umroh, Kemenang apa saja sih selain pendidikan? pesantren, Iya pendidikan ya. Sekarang mainnya itu itu jurusan agama. Sekarang Enggak udah ganti. Keluaran. Halal lah, halal bukan itu bukan inilah kemenang. Bukan. Dininya pesantren. Haji, sama pesantren, apa tuh? KUA. Berarti itu layanan KUA ya. Apa namanya? Berbasis syariah. Yang berdampaknya tidak ada orang teknik ini, cerai. Gitu. Tapi bakal kau kan banyaknya ke hukum itu, HKI. HKI, Pak. HKI. Iya. Dalamnya. Menurut kali ini Pak, apa caranya? Pendidikan unggul ramah dan integrasi kan pendidikan, pesantren budaya bisa Kalau ekonomi. KUA itu paling masuknya Pak wilayahnya pendidikan agama Islam dalam keluarga. Ya. HKI kan? Enggak, kalau ininya kalau HKI itu lebih ke wilayah hukumnya. Di PAI ada nggak? PAI-nya masuk. Ada. Tapi tidak menjadi wilayah dosen ini Pak, wilayah dosen HKI kan? Masuk nggak pendidikan? Enggak, kalau ke PAI itu masuk. Tapi Iya, kalau HKI wilayah-wilayah hukum Hukum ya? Ya, misalnya waris ya. Waris, ceraian, Oh ya. terus poligami. Ya. Komen kalau gitu langsung. Ya kan sebetulnya kalau konteks sekarang HKI punya peran besar terkait dengan poligami dengan hukum pidana yang sekarang itu. Coba Ya, dikali. ya, KUHP baru. Ya, dosen HKI punya peluang di situ tuh besar. Kajian ini kan, kajian analisis atau apa gitu. Mana Cina? Cina itu berapa tahun Pak? Cina berapa tahun? Berdaya Hubungannya? Tahun denda 150 juta. Bahkan Iya. Poligami? Enggak tahu deh poligami. Poligami lebih lama Pak. Waduh. Ya, poligami lebih lama loh ini. Poli ini. Selendri. Ya, sanksi hukumnya lebih lama kan? Iya. maksudnya. Ini dalam konteks apa dulu? Tidak ada sekarang, hukum pidana sekarang. Yang kuat baru. Ya, yang Sanksi, bicara sanksi aja. Iya, kalau sekarang kalau misalkan dia sudah menikah sah secara agama, Kok dia ke bapaknya soalnya? Kiai. Iya makanya konteks sekarang kan hukum pidana baru kan, KUHP baru kan. Iya. Kita kan menyisir itu. ya itu nggak bisa diajak ke KUHP baru itu. Oh iya kan makanya tugasnya hukum apa dosen HKI menganalisis, berkomentar. Ya kalau sudah sah secara agama ya nggak bisa, Pak. Ini apakah kan Pak? Ngomonglah sama-sama yang berumusin dengan saya. Tugas saya itu bagaimana mengalaman penelitian ya Pak, bisa ya. Ya. Bukan penelitiannya. Itu topiknya. Kemudian pemberdayaan ekonomi umat nih. Nih Pemberdayaan ekonomi umat. besar ya. Besar. Nah, Makanya bisa masuk ke KUA. sukses penyelenggaraan haji itu ada di sekarang jurus prodi apa Pak Haji. yang di Ika Haji dan umroh. haji dan umroh ya. Iya, manajemen haji dan Manajemen haji umroh. umroh. Ini nih cocok ya. Jadi dari 8 itu ada 6 lah yang bisa dilakukan ya terkait dengan tema-tema atau fokus penelitian untuk disebar ke prodi kita. Kalau misalnya nambah ilmu Al-Quran Dan tafsir. dan tafsir ditambah piawut dan kita Piawut. bisa menambah. Nah ini Renstra 2024 ya. Ini roadmap penelitian PKM ini sebetulnya punya UPPS nih bisa kesini. Ini roadmapnya. Temanya kekerukunan ya kan, pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi. Ini temanya tinggal nanti buat ini Pak, Dr. Misto. Buat
kepala ikan loh. Iya, fishbone. Ya, fishbone itu. Ada sih udah. Ya, jadi temanya bisa menuju ke sini, ya kan? Kerukunan dan cinta kemanusiaan, pendidikan unggul, ramah dan seterusnya. Pesannya berarti tambah ekoteologi tadi ya. Ekoteologi. Ekoteologi 6. Kemudian ini saya coba untuk setiap prodi ada PAI, ada XR, ada HKI, ada prodi S2 PAI. Kalau ekonomi apa Pak? Sesuai dengan ini ya bisa Pak. Misalnya kita ke tema kan ada 3 nih XR ya, pesantren budaya, pemberdayaan ekonomi umat, digitalisasi tata kelola. Sesuai dengan ini di sini. Ya kan? Ekoteologi mungkin enggak, silakan kalau nanti bisa dipertimbangkan Pak. Bisa masuk ke ekonomi ya. Kalau keranah ini sekolah menengah bisa nggak masuk? Ini kan besar Pak, temanya kan besar. Nanti turunannya bisa dibuat lagi. Begitu ya. Pesannya bergaya apa saja ya kan, nanti bisa dibuat tema-tema. Itu dari Kemenak ya? Iya, ini kan turunan dari Kemenak sini Pak. Iya, iya. Dari kota. Kemudian prodi PA S1 kerukunan dan cinta kemanusiaan ini kan bisa masuk ke pembelajaran kan, bisa masuk ke kurikulum karena PA kan didaktik metodik sebetulnya. Jadi fokus ke kurikulum berbasis cinta atau didaktik metodik yang sekarang pembelajaran mendalam misalnya kan. Pendidikan unggul dan ramah terintegrasi sekarang juga kan bisa masuk ke tema ya berkaitan dengan bagaimana lingkungan sekitar kan bisa menjadi tempat belajar itu kan bisa integrasi kearifan lokal kepada materi kan bisa. Jadi ini banyak ininya bisa turunannya. Kalau digitalisasi pasti terkait dengan perubahan manajerial ya. Misalnya kalau nih siapa sebutannya dia super admin. Iya. Ya, admin kan sekarang misalnya lebih fokus ke pembelajaran pendidikan kan digitalisasinya kan pakai di kampus kan. Coba bisa nanti masuk ke keuangan, digitalisasi keuangan. Mahasiswa bisa bayar lewat ya kan? Money apa-apalah gitu kan. Apalah gitu selalu. Itu bagian dari digitalisasi. Nah, ini kalau misalnya mau bikin LMS Learning Management System kan, kalau dosen biasanya kalau yang dosen ini tuh manajemen informasi pasti ke situ. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang bisa silakan gitu terkait dengan tata kelola untuk digitalisasi. Kemudian prodi 2 itu sama ya, ini temanya tinggal nanti kedalaman yang beda. Temanya bisa kerukunan dan cinta kemanusiaan, pendidikan unggul. Ini nanti bisa di breakdown lagi ya terkait dengan penelitian di masing-masing prodi. Ini Pak, seperti ini dibuat seperti ini ya. Udah ya. Kalau langsung buat aja berarti. Langsung jadi. Udah langsung buat langsung jadi. Iya. Jadi kalau kita menggunakan 5 tahun, ya kan, ini kan tahapannya jelas, ya, fishbone ini kan jelas. Sampai akhirnya apa? Dari kegiatan riset di SIPA ini. Kalau ekonomi dia mau punya apa? Kalau misalnya punya bicara capaian akhir. Di pendidikan misalnya kita punya taruhlah lab school misalnya kan. Punya lab school kan berarti sudah melalui proses panjang. Nah biasanya capaian riset itu nanti juga ada hilirisasi dengan pengabdian. Jadi PKN itu sebetulnya hilirisasi dari penelitian kita. Jadi tidak berdiri sendiri. Saya pernah misalnya sama Laroiba itu, saya penilaian otentik, kemudian diajak pengabdian pelatihan penilaian otentik. Jadi saya penelitiannya itu terkait dengan penilaian otentik di Kabupaten Bogor, kemudian saya diminta
mengisi kegiatan pengabdian terkait dengan pelatihan bagaimana guru bisa melakukan penilaian kompeten. Itu pengabdian. Jadi tidak berdiri diri sendiri. Jadi ada turunannya. Iya, hilirisasinya begitu. Nah ini saya sebutkan misalnya nih, ada terkait dengan ini ya, ada riset dasar, riset terapan, riset pengembangan. Pengembangan seperti itu ya, ini dasar, terapan, pengembangan. Tiga level ya. Kemudian yang bawah ini tema ininya, kayak tadi yang dari Asta Cita ya. Ini saya buat 5. Tadi kan kurang 1 yang eko teologi. Kerukunan, nah ini ada kerukunan ini. Studi kurikulum cinta dan pembelajaran moderasi beragama misalnya. Ini nanti bisa saja buku ya, bisa mengikut sertakan mahasiswa tuh untuk kegiatan penelitian ini. Tingkat turunannya pasti dari tema ini, kan bisa lebih spesifik. Kemudian yang kedua studi deep learning, pembelajaran mendalam. Karena kan tema-tema yang artinya baru ya. Nanti apakah nanti di fisika, apakah nanti matematik ya kan? Apakah di PAI? Karena kebetulan PAI kan ini kan. PAI kalau misalnya di MTS ada PIKI, ya, ada SKI, ya kan? Yang bisa saja gitu yang masuk ke deep learning bahasa Indonesia, ya kan? Nggak sesuai dengan pakaran. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga bisa studi ketahanan ekonomi umat. Ya. Kemudian studi kesadaran hukum santri tentang kerukunan umat beragama. Nah ini kan sebetulnya ini. Yang ketiga ini ekonomi syariah, studi ketahanan ekonomi. Kemudian yang keempat ini HKI, studi kesadaran hukum santri tentang kerukunan umat beragama. Ini pikiran saya saja ya. Nanti kenapa ini masih kosong? Karena tugasnya dari Pak Dokter Wisnu gitu loh. Atau tugasnya Kapro bisa kosong sengaja. Kalau saya isi semua enak banget. Dikira sekalian. Iya, siap. Jadi tahun pertama studi kurikulum ini yang lancar saja yang sampai 5 tahun yang ini. Studi kurikulum cinta dan pembelajaran. Ini tahun pertama. Tahun yang kedua studi model dan evaluasi pembelajaran. Ya. Dari kurikulum, model, ya kan, dan evaluasi. Sudah kan? Klop kan? Dari kurikulumnya, pembelajarannya dari metodik, kemudian ada model. Model itu kan lebih spesifik, ya kan? Kemudian yang ketiga implementasi. Karena masuk terapan. Kalau ini kan dasar mas ini 1, 2, ya 1, 2 nih riset dasar, riset terapannya implementasi. Dari mana? Dari hasil riset dasar. Nah biasanya pakai eksperimen tuh, atau misalnya kualitatif bisa. Kemudian implementasi pembelajaran deep learning. Ya, kemudian baru pengembangan semua pengembangan pakai kata pengembangan. Kalau pengembangan berarti ada yang tumbuh kan, ada yang inovasi, ada yang tumbuh gitu. Nah kalau studi deep learning pengembangannya apa? Pengembangan kurikulum cinta bisa nggak tuh berbasis deep learning untuk setiap mapel PAI, mapel HKI kan, PIKI misalnya kan, makul itu bukan makul, mapel kamu sekolah. Kemudian studi ketahanan ekonomi, pengembangannya apa? Pengembangan model usaha berbasis misalnya koperasi mahasiswa. Mungkin enggak buat koperasi sifat Koperasi atau usaha mikro lah. ya terserah. Artinya ada badan usaha kan. Kalau memang itu bisa menghasilkan kan berarti capainya ada Berbasis syariah. Ada Pak. Antin ada. Iya, so.
Itu kantin syariah apa kantin jujur? Jujur habis. Jujur habis, langsung habis. Kantin sustainable. Ya ini diskonnya ya. Jadi saya buat 5 tahun dari 2025 sampai 2009 berdasarkan tema-tema asta cita dari pemerintah. Nanti tinggal setiap prodi bisa melengkapi diskonnya ini. Kalau ini nanti keseluruhannya bisa milik UPPS. Ini kan UPPS nih yang ini semua. Karena mencakup prodi-prodi yang ada. Jadi yang IAT itu belum, yang PIAU juga belum. Oke, ini dulu ya, sebelum nanti masuk ke beberapa elemen dari proposal ya. Nanti saya akan rujuk itu saja ke Kemenag ya, supaya bisa standar. Saya silakan lagi ke